Apa itu nama gua, kata Baba. Itu nama gua, ngapa lu pakai nama gua, kata Baba gitu. Saya ngomong, Mbak, saya bangga punya orang tua kayak Baba. Itu yang bikin saya. Tapi gua nggak maksa lu. Tuaga podcast Sanggar Lepok belum habis belum pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nih kita kembali lagi nih di podcast Sanggar. Kali ini bareng anaknya Baba Haji Nirin yang kemarin kita lihat sering filmnya di Kepesan Kosong tuh. Ya kan? Yang apa itu? Perannya Pok kalau misalnya Baba Haji Nirin. Baba itu jadi peran pembantu di situ. Pembantu biasanya yang bawa keset ya. Iya. Apa sih? Topo. Iya. Nah sekarang kita sama anaknya. Elap ya. Iya. Dan sekarang diterusin deh tuh sama anaknya Bang Ucup Nirin. Betul. Bang Ocit kalau kita kenalnya Iya. di Munar gitu biasanya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mpok Linda bin Haji Nirin yang udah datang bersama kita nih di podcast Sanggar Lepok. Mpok bersedia kan kalau kita tanyain? Wah iya, saya sih kalau didatangin saudara ya silaturahmi itu kan bawa rezeki, kata Baba tuh. Sampai sekarang saya mah seneng banget didatang-datangin para seniman, seniwati ke Sanggar Empok. Wah paling seneng banget. Berarti kita dianggap saudara nih? Saudara dong. Alhamdulillah kita dianggap saudara Mpok. Iya. Iya, jadi begini Pok. Kedatangan maksud saya kemari tujuannya menghormati senior kita kan, guru kita juga Baba Haji Nirin, melalui kita menghormati anak-anaknya, karya-karyanya yang kita tonton, yang kita perhatiin dan juga kita lestariin. Kesannya Mpok sebagai anak Baba Haji Nirin tuh gimana sih? Itu pertanyaan dalam banget sebenarnya ya. Iya Pok. Empok anak almarhum Haji Nirin nomor 4. Nomor 4. Yang pertama Muhammad Yusuf itu Bang Ocit. Yang kedua Saudara Empok perempuan, yang kedua laki, ketiga perempuan, keempat Empok. Tapi alhamdulillah Polinda Nirin ini sangat bangga buat punya orang tua seperti almarhum Haji Nirin. Bangga ya? Wah sangat bangga karena saya gede saat ini diempanin, ibarat kata diempanin sama orang tua dari hasil seni. Gede. Sampai gede saat ini saya diempanin, dikasih makan dari hasil seni bapak saya gitu. Jadi sebisa apa tuh anak merasa bangga. Oh iya, ternyata di seni ini benar-benar asik, enak. Yang saya alami nih, karena saya 7 saudara, bidangnya beda-beda, kasarnya seperti itu. Maksudnya beda-beda seni semua atau gimana? Enggak, saya punya saudara 7. Yang almarhum udah 1, yang di seni ikut 4. 4. Siapa itu? Yang satu Bang Ocit Nirin yang anak pertama tuh. Yang kedua abang saya udah almarhum. Yang ketiga ada kakak saya, dia itu penari juga tapi pas udah punya suami udah nggak ikut lagi. Karena itu kan tergantung suaminya juga. Betul. Tapi anaknya udah nurun juga jadi penari, jadi pengajar nari. Begitu urus saya. Di bidang Nirin. Saya di bidang seni tari, terus saya lawak, lenong, semuanya karena itu semuanya saya diajarin Babe. Semuanya gitu. berarti. Iya. Terus saya yang ke bawahan saya, dia itu pengajar tari Betawi juga. Berarti semuanya yang ikut. Yang terakhir itu Wahyudi itu Yudi Nirin itu dia yang megang bagian musik juga. Ternyata dia semuanya tuh ya. Alhamdulillah Bapak ngajarin pakem-pakemnya. Lu di bidang ini, di bidang ini, di bidang itu. Udah dibagi-bagi. Masya Allah, berarti memang pengajaran pendidikannya dari dulu emang udah mantep ya. Iya. Haji Nirin. Terus kalau misalnya itu kan di seni mana? Kesannya jadi bapak tuh gimana sih? Bapak itu kan saya manggilnya Baba. Baba itu saya tahu banget sosok Baba karena dari dulu saya disebutnya itu asistennya orang tua nih, asisten Babe Nirin. Baba kalau di lokasi nggak perlu anak, nggak perlu siapa, lu kerja sama gua, ibarat kata. Profesional, dia tegas banget. Kasarnya ibarat lu ya goblok ya lu goblok, sebenarnya lu tolol. Lu nggak bisa apa yang gua mau nih. Lu harus belajar, maksud Baba gitu. Jadi anak jangan begini. Kalau begini gampang. Nadang maksudnya. Nadang ibarat kata. Lu harus bisa. Kalau lu mau jadi gua, total seni itu seperti ini. Hidup lu mati hidup lu di seni, kasarnya. Bahasa hidup matinya di seni ibarat kata gitu kan. Dan saya ngerasa saya sekolah sampai Mbak saya mau sekolah tapi saya sempat bayaran sendiri karena udah punya penghasilan dari seni. Oh, berarti udah bisa ngurusin sendiri dulu ya. Iya, soalnya Baba syuting, saya kan Baba nggak bisa baca nih. Saya yang bagian bacain Baba nih. Bang Ocit itu dulu supirnya. Oh, nyupirin Baba Haji Nirin. Tapi Baba nggak harus kan, lu harus jadi kayak gua enggak.
lu liatin cara gue nyari duit buat lu makan tuh seperti apa. Berarti bukannya nuntut tapi membuat rangsangannya itu ya. Nah, lihat panas hujan, gue nggak peduli, penting anak-anak gue pada makan. Nah, lu lihat enak nggak pekerjaan gue seperti ini. Dan saya mau Ocit, enak banget ya, karena pengalaman saya pas niat Baba enak banget. Dulu Baba pernah syuting di FTP, sutradaranya Pak Aswendo Atmawiloto. Saya ingat banget produsernya beliau. Udah almarhum kalau nggak salah ya. Iya, almarhum saya. Terusnya dia ngomong gini Mbak Be, Ji, saya kurang pemain 2 yang jadi bujang, cewek laki. Mbak Be spontan ngomong, Bujang. Bang Haji punya gak sih pemain lenong? Mbak Be ngomong, saya punya anak saya, Linda sama Ucup. Dia kalau di topeng melenong, dia mah udah makanan dia menurut saya. Kan kalau menurut abang belum tentu. Baba tuh nggak bakal bela-belain bangga-banggain anaknya kalau produser belum tahu. Oh. Gitu. Profesional juga Profesional ya. banget ya. Kalau menurut saya tuh bocah bisa, tapi kan menurut abang nggak bisa. Tapi kalau abang coba silakan. Kalau menurut abang bagus, ya udah. Gitu. Kalau bagus dipakai, kalau nggak ya udah. Nah, Babe begitu nggak terlalu belain anak. Udah Cup, Linda lu main yang bagus kata Babe gitu. Kita gemeteran nih. Kita kan melongo aja ngeliat dulu saya lihat Paramita Rusady itu cakep banget. Sama Eyang Titi Puspa, emang melongo aja. Bukan melongo kasarnya, saya mau ngomong apa nih gitu kan. Kan kalau bacain emang pernah sering kan. Ya. Tapi kalau untuk berhadapan iya, langsung. untuk berhadapan kita main bagaimana nih? Saya bismillah saya bisa, saya bilang gitu. Pas main enak-enak jadilah saya tuh mau Ocit main. Itu bayaran saya dulu masih 200.000 dulu. Itu udah girang banget satu FTP, udah kayak duit di langit. Kata Baba gini, kata Pak Aswendo, Aji anak ente bagus tuh. Ah bang, jangan bagus-bagus ya, mentang-mentang ada saya. Kata bagus, enggak Ji, emang bagus. Ini bayarannya jangan dikasih, orang baru belajar nanti mangkak tuh bocah. Baba ngomong begitu depan saya. Enggak Ji, kalau kata saya bagus-bagus, jelek-jelek, ini bocah bisa. Ya udah kalau abang percaya, alhamdulillah. Kasih aja tuh bocahnya tuh, dikasih nih Neng, bayaran lu. Alhamdulillah tuh girang banget itu saya. Ditanya lah saya sama orang editor, Empo, ini kan ada namanya nih kredit hotel nih, Empo tahu kan? Iya. Empo namanya siapa nanti? Saya spontan mau Ucup. Linda Nirin, kata Ucup Nirin. Babang liatin mangap aja. Kata Baba nih, itu pengalaman saya nggak bakal lupa. Itu nama gua, kata Baba. Itu nama gua, ngapa lu pakai nama gua, kata Baba gitu. Saya ngomong, Mbak, saya bangga punya orang tua kayak Baba. Itu yang bikin saya. Tapi gua nggak maksa lu, kalau nama besar lu jangan jelekin nama gua kalau gua nggak ada. Soalnya Linda Nirin, gua itu sama sekali nggak mau bikin sakit hati orang, kata Baba. Kalau lu ngikutin jalan gua, ya kayak gua seperti ini nih. Lu ngikutin nama gua Linda Nirin, berat nama guanya belakangnya. Tapi lu harus bisa nggak lu ngikutin kayak gua? Susah senang. Hidupnya di seni, susah senang, Mbak. Pokoknya saya bangga punya orang tua kayak Baba. Saya mau Ocit ngomong gitu. Ya udah, kalau lu bener mau turun di sini, udah langsung lu cebur Neng, belajar. Itulah sampai sekarang mukanya saya bangga banget. Dan saya pernah yang sinetron saya kemarin Mak Ija, alhamdulillah. Baba ngomong begini sama emak, Ji, setel TV dong Ji, itu kan ada gua. Lah kan Haji nggak syuting, kata emak nih. Kan itu ada Ucup Nirin, Linda Nirin tuh gua di bawah Ji. Itu saya, emak ngomong, sampai sekarang saya ingat dan dia ngerasa bangga. Oh iya, anakku udah bisa kayak gua. Itu yang bikin saya sampai sekarang, saya harus kuat. Saya harus bisa. Memang perjalanan seni itu nggak gampang. Terjalnya banyak ya. Sangat banyak. Orang taunya enaknya aja. Senangnya aja. Orang nggak tahu tuh susahnya. Kata Baba, lebih baik lu susah dulu, lu baru senang. Jadi, oh iya, jadi lu nggak ngerasa di atas aja, lu bisa ngeliat ke bawah. Sebenarnya. Jadi orang yang di tengah-tengah gitu bahasanya. Nah, itulah. Ke atas enak, bawah enak. Nah, itu. Berarti kesannya Empok nih sebagai anak, itu anaknya Baba Haji Nirin, emang dia orang yang profesional banget ya. Baba tegas banget. Nggak bisa dipandang ini anak gua, ini saudara gua, enggak ya. Kalau lu bisa ya silakan, kalau enggak ya udah. Ya. Berarti itu kesan Empok sebagai anak. Iya. Ya. Sekaligus di situ juga kayak ada tancepan, bukan nuntut sebenarnya ya. Bukan. Lu ngeliatin aja nih. Kalau emang lu bisa ya silakan, enggak. Ya udah, berarti kalau lu enak, lu bisa terusin. kayak gue terusin. Kalau enggak ya udah. Gue kan nggak maksa, kata Baba. Kata lu, gue kerja enak. Kata gue enak karena gue bertanggung jawab sama anak gue supaya anak gue bisa makan apa, ibarat kata gitu. Itu. Berarti rangsangannya ya. Bukan tuntutannya ya. Bukan, karena saya setiap hari Babe syuting pasti saya ada. Karena saya kan yang bacain Babe syuting kan kemana-mana. Jadi kalau Baba salah ngomong, saudara ngomelnya gini, "Ndak,
Lu bacain bagaimana sih? Itu babe salah. Kan babe gimana kata mulut lo? Karena kan saya yang bacain. Itu yang saya bangga dari seorang Baba Nirin. Dia yang nggak bisa baca aja bisa. Apalagi kita yang nggak bisa baca. Yang sekolah. Kita yang sekolah nih, lu goblok amat sih lu yang sekolah aja bisa baca masih lu nggak bisa, apalagi gue yang nggak bisa baca. Motivasi kita gitu. Gue ini orang yang paling bodoh ndak menurut Baba, itu kan menurut Baba. Gue nggak bisa baca, gue nggak bisa ini, tapi gue semangat buat ngidupin anak-anak gue biar anak gue jadi orang berhasil. Itu yang bikin saya kuat sampai sekarang. Itu kesan yang sangat dalam ya. Jadi baru-baru udah kesan dalam ya. Gue udah cerita Baba air mata ibarat apa ini air mata apa ya? Kesenangan, bahagia, tapi kangen, tapi kita mencari kemana? Cuman buat doa yang kita nggak bisa disampaikan buat orang tua. Bergeser dikit kok. Iya. Yang kita kan tahu Baba Haji Nirin juga di Rin Sanggar ya. Tapi kita juga pernah dengar katanya sanggar hidup bersama namanya ya? Iya. Sanggar hidup bersama. Sebenarnya namanya kan Sanggar Mak Mani. Namanya Sanggar Mak Mani. Iya. Terus kalau topeng kita jadi beda-beda namanya, topeng beda, lenong beda, tari beda, tapi beda semua. Beda-beda namanya, tapi emang fokusnya ini kasarnya ibarat sanggar awalnya ini Sanggar Tari Betawi Mak Mani. Oh, Sanggar Tari Betawi Mak Mani. Iya. Pertama kali itu adanya tuh Sanggar Tari Betawi Mak Mani. Terusnya dipecah. Bukan dipecah. Gimana? Dibagi-bagi? Bukan dibagi-bagi. Gimana tuh? Sebenarnya gini, kita kan memang kata Baba kalau orang seni itu harus bisa lenong, bisa gambang, bisa topeng. Dan kita itu bukan serakah, sebenarnya ada perabotan kita belajarin. Jadi kita ada gambang, ada manfaatin lenong, yang ada. Ada topeng. Jadi kan namanya beda-beda. Kalau gambang hidup bersama, topeng Betawi hidup bersama itu pimpinan Ucup Nirin. Topeng hidup bersama. Topeng Betawi hidup bersama. Topeng Betawi hidup bersama. Itu pimpinan Ucup Nirin. Bang Ucup Nirin. Ya. Terus kalau Sanggar Tari Betawi Mak Mani Haji Nirin itu pimpinannya saya. Linda. Ya. Kalau Gambang Romong Subur Jaya itu pimpinannya adik saya Yudi Nirin. Jadi beda-beda nih bagiannya. Gitu. Jadi sebenarnya emang satu rumpun wadah. Satu rumpun, cuman bukan kita pengen semua jadi pimpinan, enggak. Saya tetap menjadi pimpinan itu lebih tua karena mereka udah ngerasain asam garamnya ibarat kata. Nah terusnya kita diresmiin kembali, resmiin kedua itu pada tahun 2019 tanggal 31 Maret oleh Bapak Wali Kota Jakarta Timur, itu Bapak Anwar. Bapak Anwar. Nah saya diresmiin lagi Sanggar, jadi namanya Sanggar Tari Betawi Mak Mani Haji Nirin Kumpul tahun 2019 sampai saat ini. Kenapa saya tambahin Haji Nirin? Biar orang lain tahu, oh iya Sanggarnya Babe Nirin itu ada, keturunannya ada. Mak Mani itu emaknya dari Babe Nirin. Karena mungkin ada kabar yang berdesus katanya sanggarnya vakum gitu ya, gitu ya. Gitu seperti itu. Baba Haji Nirin yang meninggal sanggarnya vakum katanya. Tapi dibuktikan bahwasanya sanggarnya masih ada, yang ngurusin juga masih ada. Benar banget. Berarti masih berkiprah terus ya. Alhamdulillah. Berarti memang awalnya itu sanggarnya Mak Mani gitu. Iya, Sanggar Mak Mani. Isinya ada gambang romong, ada lenong, ada tanjidor enggak? Belum ada. Ada palang pintu. Palang pintu juga ada. Ada namanya palang pintu Kong Kumpul. Kong Kumpul itu nama bapaknya Baji Nirin, kong saya. Oh. Nah, itu pimpinannya ada lagi ponakan saya gitu. Jadi beda-beda dah, tapi dengan wadah dari sanggar yang ini sama gitu. Kalau hubungan sama saya juga pernah dengar tuh sanggar kumpul, sanggar bonar kumpul atau sanggar. Nah, kalau itu gimana tuh? Ya. Keterkaitannya? Sanggar Bonar Kumpul itu nama abangnya dari Baba Haji Nirin. Iya. Bang Haji Bonar yang jarah tuh kemarin kita tuh. Iya, itu Bapak Bonar, itu kan silsilahnya ada nih dari anaknya Kong Kumpul. 8 anak ya namanya. Terusnya tuh dilihatin deh. Iya. Terusnya beliau itu almarhum Wak Bonar itu dulu pernah jadi pimpinan dari topeng Betawi gitu. Topeng Betawi. Sebelum Babe Nirin, setahu saya seperti itu. Berarti emang yang buat itu maksudnya dari Kong Kumpul. Dari Kong Kumpul udah ada. Terusnya dari Kong Kumpul turun ke Wabonar. Dari Wabonar baru ke Babe Nirin lagi. Berkata baru sama Baba Nirin dikembangin lagi. Tuh. Sampai punya semuanya tuh ya. Punya semua alhamdulillah. Lengkap ya sampai sekarang. Saat ini. Iya, ini kesan yang sangat kita ini baru tahu akhirnya sadar nih. Orang Betawi ternyata kagak ngerepes ternyata malah makin maju ya, bukan berkembang, malah makin maju. Berarti selama ini Empok ngejalaninnya atas nama masih keluarga Baba Haji Nirin. Iya. Karena gini. Gimana? Semua anak pengen
pengen ngembangin seni orang tua dari nenek moyang kita, dari leluhur kita, dan Tradisi. saya tradisi ini nggak bakal saya ilangin karena dulu dari ngkong saya kong kumpul, mama ini kan berjuang di seni, hidupnya susah seneng matinya di seni, dan saya bukan ngikutin sih karena saya nelusurin enak ternyata di seni, dan saya sampai saat ini belum pernah kerja selain di seni, Belum pernah kerja. belum pernah.